Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin Kak Syarifah. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Syarifah, Hadir Bu. Yunita, Hadir Bu. Ina. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya kali ini. Iya dulu. Pada hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah, kemudian khalifah yang ada di Bani Umayyah itu siapa saja. Nah, kita kali ini kan mengambil topiknya Bani Umayyah di Andalusia. Maka dari itu kita akan mempelajari khalifah yang ada di Andalusia, kemudian perkembangan ilmu pengetahuannya serta perkembangan kebudayaannya. Oke, langsung saja. Coba dibaca Kak Syarifah dulu. Menjadi Langsung Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Indonesia pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 1031 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyishams, yaitu kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan sistem pemerintahan monarki khalifahan. Oke, nah itu asal usul Bani Umayyah tadi ya. Sekarang kita akan mempelajari sejarah berdirinya. Ada beberapa faktor mempengaruhi berdirinya Bani Umayyah. Ada berapa itu? Dua. Yang pertama, Kak Yunita. 1. Berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terbagi menjadi 2, yaitu konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan. Yang kedua, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Oke, yang kedua Kak Tina. Yang kedua, konflik Hasan dan Husain versus Muawiyah yang terbagi dari terbunuhnya Imam Husain di Karbala, dan kemudian ada yang kedua, perjanjian Madain. Oke, nah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah ini kan ada 2 dekade, yaitu yang pertama di Damaskus serta di Andalusia. Maka dari itu pertemuan kita hari ini akan membahas Bani Umayyah itu di Andalusia. Nah sekarang coba bacakan Kak Syarifah itu yang kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pada pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan Cordoba. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari khalifah atau amir-amir yang ada yang memerintah di Andalusia tadi. Nah, amir-amir ini ada banyak ya. Coba yang A, Kak Yunita. Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, langsung aja Kak Tina. Hisyam bin Abdurrahman, Kak Syarifah. Hisham, Abdurrahman Al-Rashad. Muhammad bin Abdurrahman, Munazir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad. Abdurrahman An-Nashir, Hakam Al-Mutasir, Hisham 2 Kak ya. Hasan 2. Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman 4. Abdurrahman V, Muhammad III, Hisam 3. Oke, nah itu merupakan khalifah atau amir yang memimpin masa Bani Umayyah di Andalusia. Nah, coba baca Kak Yunita pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia ke Spanyol, Cordoba menjadi pusat perkembangannya ilmu pengetahuan. Pusatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nufil, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul.
Pada masa kejayaan Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak diminum, pemerintah memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Ya, Kak Dina lanjut. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Nah, itu salah satu pengantar ya sebelum kita masuki apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Jadi, berkembangannya itu sangat pesat, terutama Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan memasuki tujuan yang ketiga, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Nah, itu ada berapa? Ada 4. Coba Kak Syarifah. Yang pertama, Ya, Kak Yunita, Ilmu kedokteran, terus Kak Tina, Sejarah, Kak Syarifah. bahasa dan sastra. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah itu ada 4. Nah, terus yang terakhir itu pertumbuhan kebudayaan. Ada berapa itu? 4. Apa saja ya Kak? Arsitektur, organisasi militer, Terus perdagangan, terakhir. kerajinan. Nah, itu termasuk apa? Gambar yang menunjukkan bahwa pertumbuhan hasil dari arsitektur. iya arsitektur. Nah, itu peninggalan pada masa Andalusia. Nah, itu jadi kita bisa melihat kejayaannya itu peninggalannya berupa Masjid Raya Cordoba, merupakan saksi kejayaan Islam di Eropa. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Baca. Coba Ibu tanya ya. Tadi yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan tadi di mana? Di Cordoba. Iya betul Kak Tina ya. Oke, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu mengenai metodenya Index Card Mas. Ibu punya 2 warna kartu yang berisi 1 pertanyaan dan yang satunya berupa jawaban. Jadi Ibu akan bagikan secara acak, nanti kalian harus menemukan pasangan masing-masing. Kemudian kalian membacakan hasil diskusinya yang sesuai apa misalnya Kak Syarifah mendapatkan pertanyaan, kemudian Kak Yunita atau Kak Tina mendapatkan jawabannya. Kalian bisa langsung membacakannya. Oke, langsung saja ya. Oke, ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Kalian cari pasangannya coba. Langsung deh. Ya langsung. Agak gini biar kayak berkelompok, kadang-kadang coba putar dikit. Nah, 2. Pertanyaan apa, Dok? diletakkan tadi ya. Coba. Udah. Dah. Oke, Udah, udah. coba dulu yang membacakan. Saya, Bu. Sebutkan Khalifah masa Bani Umayyah di Andalusia. 3 saja. Saya Bu. Ah, Yang pertama Abdurrahman iya. Adakil, yang kedua Hisham bin Abdurrahman, Iya. yang ketiga Munzir bin Muhammad. Iya, betul. Terus masih ada 2 soal? Soal selanjutnya? Saya Bu, Iya. sebutkan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah di Andalusia. Yang mendapat jawabannya siapa? Kak Syarifah atau Kak Yunita? Kak Yunita. Bu. Yaitu ada 4 Bu. Satu ilmu kimia, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa dan sastra. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, Bu. Ya, Di mana pusat berkembangnya ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia? ya. Saya Bu. Ah, Di Cordoba pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. oke, berarti itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Kita rangkum dalam sebuah metode pembelajaran yang kemudian diaplikasikan untuk kalian diskusikan bersama-sama. Jadi, pembelajaran kita hari ini mencakup 4 pokok bahasan, yaitu pertama tadi apa? Sejarah berdirinya, kemudian Khalifah di Andalusia, terus ilmu pengetahuan, terus kebudayaan. Nah, tadi apa namanya? Berkembangnya ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah tadi ada berapa? 4. 4. Apa aja? Ilmu Kimia, ilmu kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra. Terus yang pertumbuhan kebudayaannya Ada 4. apa aja? Arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan. Oke, gua rasa cukup ya kali ini. Semoga kalian bisa menerima materinya secara benar. Kalau ada yang ingin kurang jelas, nanti bisa baca-baca lagi. Intinya kita belajar sejarah ini
kita harus banyak membaca. Membaca. Oke, Bu Kira cukup sekian ya dari Ibu. Semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup ya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah berdoa mulai. Doa selesai. Yuk kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.